Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anjar Juliansyah, NIM 1810416648, kelas manajemen A2 pagi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai memasuki pasar luar negeri. Perkembangan kondisi ekonomi yang ada saat ini menuntun kita untuk selalu update terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal juga lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan eksternal bagi suatu perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja, dikarenakan kesadaran pemasar untuk mengetahui perkembangan kondisi lingkungan eksternal akan ikut serta dalam mempengaruhi program pemasaran yang tepat. Jika berbicara mengenai strategi, maka kondisi eksternal nantinya akan mempengaruhi strategi yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama, lisensi merupakan strategi licensure, memperbolehkan perusahaan asing untuk memproduksi barang mereka, namun perusahaan asing tersebut harus membayar royalti. Strategi ini merupakan strategi yang memiliki risiko paling kecil dibandingkan strategi yang lain, namun tentu saja laba yang diperoleh tidak maksimal. Yang kedua, ekspor. Ekspor merupakan strategi di mana perusahaan menjual produknya ke luar negeri. Yang ketiga, franchising. Franchising merupakan sebuah perjanjian kesepakatan antara seseorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Yang keempat, kontrak manufacturing. Yang kelima, international joint venture dan aliansi strategi. Yang ketujuh, Foreign Direct Investment atau FDI. Yang delapan, dari berbagai strategi yang tersebut diuraikan berdasarkan komitmen, kontrol risiko, dan potensi profit yang diperoleh oleh perusahaan. Jika menggunakan strategi tersebut, semakin besar profit yang diperoleh, maka semakin besar pula risiko yang kemungkinan akan ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan pemilihan strategi yang tepat agar memperoleh manfaat besar-besarnya dari kegiatan perdagangan internasional. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.